wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Julia, mahasiswa Universitas Siber Asia dari program studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi keamanan sistem informasi. Keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi, yang dimaksudkan untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat segala kerusakan sistem. Ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Kegagalan sistem menyatakan kegagalan dalam peralatan komponen, misalnya hard disk. Berbagai bentuk ancaman terhadap sistem informasi diperlihatkan pada tabel berikut ini yang akan dibahas selanjutnya. Bencana alam merupakan faktor yang tak terduga yang bisa mengancam sistem informasi, dan kesalahan pengoperasian sistem oleh manusia juga dapat merusak integritas sistem dan data. Pemasukan data yang salah dapat mengacaukan sistem, begitu juga penghapusan data. Pelabelan yang salah terhadap pita magnetik yang berisi backup sistem juga membawa dampak buruk kalau terjadi gangguan dalam sistem. Gangguan listrik, kegagalan peralatan, dan fungsi perangkat lunak dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak lengkap, atau bahkan data rusak. Selain itu, variasi tegangan listrik yang terlalu tajam dapat membuat peralatan-peralatan terbakar. Selanjutnya, ancaman lain berupa kecurangan dan kejahatan komputer. Ancaman ini mendasarkan pada komputer sebagai alat untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Penggunaan sistem berbasis komputer terkadang menjadi rawan terhadap kecurangan, fraud, dan pencurian. Metode yang umum digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer ada 6 macam, yaitu yang pertama, pemanipulasian masukan, yang kedua, penggantian program, yang ketiga, penggantian secara langsung, yang keempat, pencurian data, yang kelima, sabotase, dan yang keenam adalah penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi. Dalam banyak kecurangan terhadap komputer, pemanipulasian masukan merupakan metode yang paling banyak digunakan. Mengingat hal ini bisa dilakukan tanpa memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Pemanipulasian melalui program biasa dilakukan oleh para spesialis teknologi informasi. Selanjutnya, pengubahan berkas secara langsung umum dilakukan oleh orang yang punya akses secara langsung terhadap basis data. Pencurian data kerap kali dilakukan oleh orang dalam untuk dijual. Salah satu contoh kasus terjadi pada Encyclopedia Britannica Company. Perusahaan ini menuduh seorang pegawainya menjual daftar nasabah ke sebuah pengiklan daerah mail seharga 3 juta US dollar. Selanjutnya, sabotase dapat dilakukan dengan berbagai cara. Istilah umum untuk menyatakan tindakan masuk ke dalam suatu sistem komputer tanpa otorisasi yaitu hacking. Pada masa berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan hacking. Pertama adalah denial of service. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat permintaan yang sangat banyak terhadap situs-situs sehingga sistem menjadi macet, dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem, si pelaku melakukan serangan terhadap sistem. Yang kedua yaitu sniffer. Teknik ini diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintasi internet, menangkap password atau isinya. Selanjutnya yaitu spoofing, melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password atau kartu kredit. Berbagai kode yang jahat atau usil juga menjadi ancaman bagi sistem komputer. Kode yang dimaksud mencakup virus cacing,
virus, cacing, kuda Trojan, bom waktu, dan perangkat lunak lainnya. Di lingkungan Windows, istilah virus begitu dikenal dan sangat ditakuti oleh para pengguna PC. Virus beberapa berupa penggalan kode yang dapat menggadakan dirinya sendiri dengan menyalin kode dan menempelkan ke berkas program yang dapat dieksekusi. Misalnya berkas exe pada DOS. Selanjutnya, salinan virus akan menjadi aktif manakala program yang terinfeksi dijalankan. Pertama yaitu cacing worm. Cacing adalah program yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menulari komputer-komputer dalam jaringan. Sebuah contoh cacing legendaris adalah yang diciptakan oleh mahasiswa ilmu komputer di Universitas Cornell yang bernama Robert Morris pada tahun 1988. Program yang dibuat olehnya ini dapat mencakup ke jaringan yang menghubungkan Massachusetts Institute of Technology, perusahaan RAND, MS Research Center-nya NASA, dan sejumlah universitas di Amerika. Cacing ini telah menyebar ke 6.000 mesin sebelum akhirnya terdeteksi. Bom logika atau bom waktu. Bom logika atau waktu adalah program yang beraksi karena dipicu oleh suatu kejadian atau setelah selang waktu berlalu. Sebagai contoh, program dapat diatur agar menghapus hard disk atau menyebabkan lalu lintas macet. Contoh kasus bom waktu terjadi di USPA, perusahaan asuransi di Fort Worth. Donald Bergson. Pemrograman pada perusahaan tersebut dipecat karena suatu hal. 2 hari kemudian, sebuah bom waktu mengaktifkan dirinya sendiri dan menghapus kira-kira 160.000 rekaman penting dan komputer pada komputer perusahaan tersebut. Para penyidik menyimpulkan bahwa Bergson memasang bom waktu 2 tahun sebelum di PHK. Selanjutnya yaitu kode Trojan adalah program yang dirancang agar dapat digunakan untuk menyusup ke dalam sistem. Sebagai contoh, kode Trojan dapat menciptakan pemakai dengan wewenang supervisor atau super user. Penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi merupakan bentuk pemanfaatan secara ilegal terhadap sumber daya komputasi oleh pegawai dalam rangka menjalankan bisnisnya sendiri. Satu hal lagi tentang kemungkinan ancaman terhadap sistem informasi adalah trapdoor. Adalah kemungkinan tindakan yang tak terantisipasi yang tertinggal dalam program karena ketidaksengajaan. Disebabkan sebuah program tak terjamin bebas dari kesalahan yang terjadi dapat membuat pemakai yang tak berwenang dapat mengakses sistem dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dan tidak bisa dilakukan. Baik, sekian dari presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.